Selamat datang di El Hakim Channel. Adalah channel yang selalu menyuguhkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang aneh disajikan menjadi hal yang biasa. Semuanya jadi serba biasa. Di Pangandaran, Jawa Barat, terdapat serangga yang sudah berumur 400 juta tahun. Oh. Jangan cuma bilang wow, tapi mari buktikan sama-sama. Serangga yang sudah berumur 400 juta tahun itu terdapat di Museum Nyamuk Lokal Litbangkes Pangandaran. Salam, selamat datang di Museum Nyamuk Lokal Litbangkes Pangandaran. Memang betul, di museum ini ada serangga yang berumur 400 juta tahun. Maksud saya, di sini ada spesimen mati maupun spesimen hidup serangga yang sudah menghuni bumi ini sejak 400 juta tahun yang lalu. Jadi bukan spesimennya yang berasal dari masa 400 juta tahun yang lalu, bukan seperti itu maksudnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan apa pendapat seorang ahli. Ini dia. Hari ini kita mau membicarakan mengenai serangga atau insekta. Hewan serangga itu hidup di bumi sejak 400 juta tahun yang lalu. Sedangkan mamalia yang lain atau hewan yang lain itu baru 260 juta tahun yang lalu. Dan manusia lebih baru lagi, yaitu 1,5 juta tahun yang lalu. Serangga itu bisa hidup di bumi karena mempunyai daya adaptasi yang bagus sekali. Karena bentuknya yang kecil, perkembangbiakannya cepat, sehingga di bumi pada saat ini ada sekitar 5-10 juta serangga yang ada di daerah tropis terutama. Dan serangga-serangga tersebut termasuk nyamuk yang hubungannya dengan manusia itu sangat erat. Gedung Museum Nyamuk Lokal Litbangkes Pangandaran dan Gedung Mosquito Theater diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2009 oleh Kepala Badan Litbangkes Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ditandai dengan pendatanganan prasasti. Museum Nyamuk Lokal Litbangkes Pangandaran berada di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, sekitar 3 km sebelum patung ikan marlin yang merupakan ikon kota wisata Pangandaran. Merupakan satu-satunya museum nyamuk yang ada di Indonesia, terdiri dari beberapa wahana, yaitu ruang pamer, insektarium, ruang sinema atau mosquito, teater, serta tanaman obat malaria dan pengusir nyamuk atau tompen. Insektarium Lokal Litbangkes Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Museum Nyamuk dan merupakan sebuah tempat yang dibangun untuk menangkar nyamuk berbagai genus. Koloni nyamuk yang
tangkar di Fusarium ini itu ada 4 genus, yaitu Anopheles, Aedes, Culex, dan Toxorynchites. Tujuannya adalah untuk mengembangbiakan nyamuk yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian, untuk pendidikan, dan untuk pelatihan, baik bagi peneliti maupun bagi mahasiswa, dan juga untuk koleksi museum. Spesimen untuk penangkaran nyamuk Aedes berasal dari telur nyamuk yang diambil dari perumahan penduduk. Telur nyamuk diambil menggunakan ovitrap dengan menggunakan ember plastik hitam yang diisi air bersih setinggi 10 cm. Di dinding ember yang terendam air ditempelkan kertas saring yang nantinya untuk tempat menempelnya telur nyamuk. Beberapa buah ovitrap dipasang di tempat yang gelap dan lembab di dalam rumah penduduk. Spesimen untuk penangkaran nyamuk Anopheles atau Culex berasal dari larva nyamuk yang diambil dari perairan terbuka di alam, seperti kolam, tambak, muara, atau perairan yang lainnya yang sejenis. Larva nyamuk diambil menggunakan cidukan dengan cara mengambil air permukaan di areal yang ditumbuhi lumut atau rumput air. Larva nyamuk yang terciduk kemudian diidentifikasi genusnya dan dikumpulkan dalam toples yang dipisah per genus. Penangkaran nyamuk Aedes diawali dengan menetaskan telur nyamuk yang diperoleh dari pemasangan ovitrap di rumah penduduk. Kertas saring yang sudah ada di telur nyamuk Aedes dimasukkan ke dalam nampan plastik yang sudah diisi air bersih setinggi 2-3 cm dan dibiarkan tenggelam di dasar nampan. Sekitar 5-6 jam kemudian, telur akan menetas dan berubah menjadi larva dengan ukuran masih sangat kecil seperti ujung rambut yang berwarna kehitaman. Larva nyamuk Anopheles atau Culex hasil penangkapan dari alam sesampainya di insektarium satu persatu langsung dipindahkan ke dalam nampan plastik yang sudah diisi air yang dibawa dari tempat larva ditangkap. Setiap hari larva nyamuk diberi makan dengan makanan ikan hias yang dimasukkan ke dalam nampan pemeliharaan. Cukup beberapa butir dalam sehari. Pemberian makanan dilakukan sampai larva berubah menjadi pupa atau berumur 10 hari. Setelah menjadi pupa, kemudian satu persatu dipindahkan menggunakan pipet ke dalam wadah kecil. Selanjutnya, wadah berisi pupa dipindahkan ke dalam kurungan di ruang kandang. Setelah 2 hari, pupa akan menetas jadi nyamuk dewasa. Jadi pemeliharaan nyamuk Aedes, Anopheles, dan Culex mulai dari bentuk telur sampai menjadi dewasa adalah 12 hari. Sebagai sumber makanan nyamuk dewasa, maka diberi larutan gula dan vitamin yang dibasahkan ke gulungan kapas kecil dan dimasukkan ke dalam kandang. Untuk memenuhi kebutuhan protein yang digunakan oleh nyamuk betina untuk proses pembentukan telur atau siklus gonotropik, ke dalam kurungan nyamuk dimasukkan marmut hidup sebagai sumber darah. Penangkaran nyamuk Toxorynchites diawali dengan pencarian larva di alam di areal perkebunan kelapa. Induk nyamuk Toxorynchites akan meletakkan telurnya pada air yang ada pada lubang buah kelapa yang jatuh di tanah yang sumber airnya berasal dari hujan. Air yang ada di dalam lubang buah kelapa yang berwarna kecoklatan dipindahkan ke dalam wadah penampungan. Di insektarium, air tersebut dipindahkan ke nampan. Air diamati dan larva nyamuk Toxorynchites yang ada dipindahkan ke tempat pemeliharaan, yaitu cup plastik kecil. Setiap cup diisi seekor larva.
Larva nyamuk Toxoricites diberi makan dengan 15 larva nyamuk kuleks setiap harinya. Setelah berumur sekitar 33 hari, larva nyamuk Toxoricites berubah menjadi pupa. Bersama dengan cup tempat pemeliharaannya, kemudian dipindahkan ke dalam paper cup yang lebih besar. Bagian atasnya ditutup dengan kain kasa. Sekitar 5-7 hari kemudian, pupa akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Untuk pemeliharaan selanjutnya, kemudian dipindahkan ke dalam kurungan nyamuk. Sebagai sumber makanannya, nyamuk diberi larutan gula dan vitamin yang dibasahkan ke gulungan kapas kecil dan dimasukkan ke dalam kandang, serta buah-buahan yang dipotong kecil-kecil. Setelah beberapa hari, nyamuk betina akan bertelur di wadah yang telah disiapkan. Telur nyamuk kemudian dikeluarkan dari kandang untuk ditetaskan kembali. Secara keseluruhan, umur nyamuk Toxoricites mulai dari telur sampai menjadi dewasa adalah 36-39 hari. Dalam fungsinya sebagai pendukung museum nyamuk, insektarium menyediakan spesimen untuk koleksi ruang pamer. Materialnya berasal dari hasil pencarian koleksi nyamuk, hasil penelitian maupun hasil penangkaran. Hasil processing material spesimen tersebut adalah awetan ovarium, awetan nyamuk dewasa, dan awetan larva. Awetan ovarium diperoleh dari pembedahan ovarium nyamuk dewasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui nyamuk sudah pernah bertelur atau belum, juga umur relatifnya dengan menghitung frekuensi bertelur nyamuk yang bisa dilihat dari tingkat dilatasinya. Awetan nyamuk dewasa diperoleh dari proses spinning pada nyamuk dewasa yang terlebih dahulu dimatikan dengan chloroform, kemudian ditempatkan di atas light glass. Siapkan jarum pinning dan tusukkan ke bagian tengah kertas poin yang berbentuk seperti biji mentimun. Ke ujung kertas poin ditempelkan sedikit kuitek. Kemudian direkatkan pada torak nyamuk yang akan diawetkan. Nyamuk yang sudah menempel pada kuitek selanjutnya dibawa ke bawah mikroskop untuk diidentifikasi spesiesnya. Terakhir, spesimen nyamuk ditempatkan pada kotak penyimpanan yang sudah diberi pengawet. Awetan larva nyamuk diperoleh dari mounting atau pengawetan larva. Proses mounting diawali dengan dimatikan larva menggunakan air panas 60 derajat Celcius. Larva yang sudah mati kemudian ditempatkan di atas light glass dan dibawa ke bawah mikroskop untuk mengeluarkan cairan tubuh larva. Tusuk bagian torak dengan jarum seksi, kemudian serap cairannya menggunakan kertas tisu. Selanjutnya, larva direndam dalam larutan KOH selama 2-4 jam. Selanjutnya, dipindahkan ke larutan asam asetat selama 30 menit.
Berikutnya dipindahkan dan direndam dalam alkohol 30%, 50%, 70%, dan 90% masing-masing 30 menit. Selanjutnya, larva ditempatkan pada slide glass dan dibawa ke bawah mikroskop untuk diatur posisinya. Terakhir, larva ditetesi dengan entelan dan ditutup dengan cover glass. Spesimen yang sudah selesai diproses ditempatkan pada kotak penyimpanan.